mengaku bahwa Anda menyembah manusia, udah selesai. Dibalikkan oleh Gurunda, saudara-saudara yang menyaksikan. Benar kan? Anda nyembah manusia kan? Anda nyembah manusia. Bang Juma, coba dengar baik-baik nih. Anda dengar baik-baik. Ya, saya sudah dengar. Anda mengaku menyembah manusia. Sudah ku dengar. Tunggu, dengar dulu kata saya. Oke? Nah, dalam berteologi, kita hanya mengenal dua subjek. Pertama, subjek pencipta, Khalik. Apa tuh? Kedua, subjek yang dicipta, ada atau makhluk. Terus? Terus kasusnya terhadap Yesus? Kalau firman itu tidak diciptakan, berarti dia pencipta dong. Siapa bilang firman tidak diciptakan, Pak? Maka Bang Juma tadi bilang firman itu adalah sifat dan sifat itu tidak firman yang saya maksud itu adalah sifat, Pak. Tapi kalau kalimat itu diciptakan, Pak. Sekarang ketika Anda berbicara, apakah Anda tidak menciptakan perkataan Anda? Nah, itu yang saya bilang tadi, Bang. Yang saya bilang tuh firman tadi kan Bang Juma bilang sifat. Pemain bola, Bang. Makanya Pak, belajar dulu. Kalau tanya ke Islam yang dimaksud sifat itu bukan al-kalimah. Kalau yang dikatakan al-kalam dengan al-kalimah itu beda. Sifat itu Khalik ya, Bang? Sifat itu Khalik, betul. Kembali lagi ke situ. Tapi al-kalimah itu bukan sifat Allah. Al-kalimah itu hasil daripada kalam. Apa itu sifat Allah, Bang? Nah, saya kasih analogi kepada Anda. Mulut Anda itu adalah kalam. Suara yang keluar dari mulut Anda itu adalah kalimah. Yesus itu kalimah, Pak. Pada mulanya adalah kalimah. Yesus itu pada mulanya perkataan, bukan pada mulanya sifat. Belajar dong. Jadi firman Allah itu sifat. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Karena Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Yesus itu bukan kalam. Yesus itu kalimah. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah al-kalimah. Al-kalimah itu bersama-sama dengan kalam. Begitu, Pak. Di mana terjemahan bahwa pada mulanya adalah al-kalimah dalam Alkitab? Ayo, di mana? Firman itu apa menurut Anda? Firman itu apa? Firman itu kalau mengikuti Firman itu apa? Firman itu apa menurut Anda? Kalau mengikuti ide Bang Juma ya sifat. Loh. Nah, Anda membantu saya. Enggak, maksud saya dari mana? Dari mana di kitab Anda dikatakan bahwa firman itu sifat? Di mana? Bahkan dia tidak diciptakan. Abang Juma mengatakan sifat tidak diciptakan. Ngarang-ngarang Bapak ini. Ya, Pak, firman itu perkataan. Firman itu perkataan. Pak, dengarkan saya, Pak, dengarkan saya. 10 detik, dengarkan. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Allah. Berarti Allah memiliki sifat di mana sifat Allah itu bisa berkata-kata. Dengarkan dulu kalau mau waras, Pak, dengarkan. Kalau Anda mau waras, dengarkan saya. Oke? Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Anda nggak bisa waras kalau begini. Kan tadi bersama nggak bisa waras Anda. Nggak bisa. Dengarkan Pak. Tadi Anda sudah mengakui diri Anda menyembah manusia. Bukti Anda sakit. Sekarang dengarkan saya terapi. Kapan saya bilang menyembah manusia? Kapan? Loh, ini Yesus manusia atau bukan? Host, direkam nggak nih? Yesus manusia atau bukan? Dengarkan saya. Yesus manusia atau bukan? Sekarang coba reply host. Di mana detik berapa saya mengatakan bahwa nggak usah di sini aja. Yesus itu manusia atau bukan? Dari sini saya tahu Juma itu adalah orang yang tolol. Wih. Oh, jurus keluar. Silakan maki lagi. Kabur nih. Kan? Marah. Ujung-ujungnya marah Guru udah. Ya. Dibalik. Ya udah sudah dua yang lari gara-gara saya. Silakan yang lain, saya lagi di gunung. Ya mungkin tadi penonton maaf.
Maaf, Yang suara bingung. musik juga sini kencang. Yo, nih. bravo Gurunda, Silakan. cakep banget. Dibalikin nyembah manusia marah. Makanya jangan nyari remis Marah, sama ya. Islam. Sakit. Dia di awal kedatangan dia tadi pura-pura blow on. Aslinya memang blow on dia itu. Nah, kan dia nanya gini ya. eh ada nggak di dalam Al-Qur'an itu perkataan Muhammad? Siapa yang percaya aku, maka selamat. Dia mau menyamakan dengan ayat yang ada di Bible gitu. Yohanes 14 ayat 6 yang biasa digunakan oleh para misionaris gitu. Dan dia kan apa tadi ya? Ngotot kali ya untuk mencarikan ayat itu dalam Al-Qur'an, narasinya seperti itu gitu. Padahal kan sudah dijawab oleh oleh Guru Dajuma Ali Imran ayat 31 itu jelas. Assalamualaikum Ya kalau warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kalaupun kita Waalaikumsalam mau warahmatullahi tambah lagi ayatnya dia kan nggak akan percaya juga. Misalnya di dalam surah Yunus ayat 103 kan juga sama tuh ya. Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalik haqqan alaina Oke. nunjil mu'minin. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi ketentuan kami untuk menyelamatkan orang-orang mukmin. Kalau kita baca pun ayat ini dia tetap nggak percaya karena narasinya beda dengan Yohanes 14 ayat 6 itu gitu. Nah, sama juga pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yang ditanyakan tadi gitu. Narasinya harus sesuai dengan kitab mereka gitu. Ini jurus-jurus misionaris sebetulnya, tapi dia ada kena pukul tadi ya. Kena pukul Oke. pantatnya sama Bang Cuma, akhirnya kabur kan. Padahal aku nunggu dia makin lebih banyak. Rupanya cuma sekali. Ikhwan, itu tadi yang baca Al-Quran. Kalau bacain Al-Quran. Oke. Insyaallah. Jadi di sini sudah ada yang baru naik, ada Bang Soju Korea ya. Oke, dan bagi teman-teman tadi yang di kisah HMC pindah tonton di HMC News ya, karena lagi live di YouTube HMC News juga. Oke, mungkin dari Bang Soju Korea ada yang mau disampaikan? Muslim Katolik. Saya Aku Katolik. dulu Katolik, dulu, Katolik. Katolik ya? Iya, iya, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang Wah, Ferdius sudah cakep kembali. banget. Silakan. Salam, saudara. Oh, Aku dulu shalom. Assalamualaikum. Aku dulu. Shalom, shalom, Pak. Waalaikum. Ya, mungkin dari Gimana? Bang Jadi, Sius udah kembali dia, udah kembali. Kasih dulu Bang Sius ini sudah capek-capek naik motor sampai 16 kilo Iya, tadi. Aduh. Lumayan pegal. Aduh. Jadi masih di perjalanan, buset. Lu mau ke Ukraina ya? oh, sudah sampai, Bro. Oh, udah ya, nggak ada suara angin ya. Sudah Gimana, sampai. gimana? Tadi sempat dengar dari Juma tadi tuh. Nah, tentang firman tadi. Saya mau cross check dulu. Apakah konsep firman dikatakan Zuma itu kalian semua sepakat ya? Yang Islam dulu ya? Biar enak saya nanti konternya deh. Gimana ya? Aduh, ya sepakat lah. Oke, sepakat ya. Enggak. Dulu. Vincent sih dia kira kayak dia tadi tuh agak ragu-ragu waktu ditanyain sepakat sama Sabar. Dikira Bu Reni dan Vincent apa? Iya, biar saya enak Nggak dirubah ngomongnya. jadi Siapa tahu nggak sepakat tuh. 1,2 yang nonton tuh sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Zuma. Siapa tahu ada paham-paham Mutazila kah apa kan? Jadi ya makanya kan. Nggak ada Saya lah. cross check dulu kan. Saya cross check dulu, banget. Bos. Begitu caranya. Nah, sekarang Lu harusnya ke Bu Reni tuh harusnya sepakat, Bu. Oh, saya sepakat dengan Ibu. Aduh-aduhan tadi. Iya, malah bilang ini DM bukan pulang. punya maksud juga sih. Iya. Udah DM belum? Anda aja dari ribuan tahun belum sepakat, nanyain orang pula sepakat kok belum? Anda aja nggak sepakat dari dulu. Lah, kalau dirimu sepakat dengan Mutazila, dirimu. Bantri, siapa yang ngomong tadi itu? Alah, Apa? ngomong itu makanya. Mutazila coba justru berargumen menyatakan bagus. firman itu ini apa namanya? Apa? Ciptaan. Apa? Apa? Terus sepakat kalian? Iya, nggak ada yang salah dengan apa Nggak. yang disampaikan Bang Zuma. Betul. Firman Kita itu sepakat ciptaan. dengan Gurunda kontra dengan Mutazila gitu. Perkataan itu ciptaan. Semua yang kita ucapkan itu adalah ciptaan. Apa salah? Apa yang salah? Nggak ada yang salah di apa yang disampaikan Sabar dulu, Bang sabar. Zuma. Apakah kalian Yang nggak penting tahu Tuhannya, bahwa yang penting Tuhannya jelas lah. Jangan Tuhannya bingung. Udah lah, nggak usah Oke, lari ini sana kemari. ini Gampang aja konternya Akhi itu. Julius, Mutazila aja satu Gampang udah aja sok-sok. kita serahin ke Akhi Bantri ya. Udah lama aku nggak denger dialog. Tidak, aku mau zoom aja. Ya. Bantri, Ayo. mana Iya, zoom? kenapa? Kasihan Bang Bantri belum ada koin soalnya. Biar Bang Oh ya Bantri sudah. dulu. Oh ya, keren. Nah kalau sepakat dengan konsep Ngerti firman itu, tadi. Ngehe. Giliran tertawa-tertawa aja. Jadi siapa ini yang saja ngomong? Oh, ya udah. Oke atau kalau gitu Akhina. Sok apa? Vincent.
Oke, yang tadi kan firman. Firman tadi kan katanya si Zuma itu bilang adalah sifat. Nah, kan Mm-mm. dengan kata lain bahwa pernyataan atau konsep firman itu gimana caranya dia nyata kalau misalkan itu hanya sifat saja. Artinya gini, kalau kalau dalam konsep Islam apakah benar ketika Allah SWT mencipta dengan kun fayakun ini dapat dikatakan kategorikan sebagai firman nggak? Itu kalimah, Bukan firman. bukan Jadi kalimah itu. kalau konsep mengatakan Al-Quran firman Allah itu bagaimana? Ah, oke, sini gini. Jadi firman Allah itu bukan kalimatullah ya, atau kalimatuhu dalam Al-Qur'an gitu. Karena kalimatuhu itu berarti apa? Kata darinya harusnya yang benar. Nah, sedangkan firman Allah itu kalamullah. Firman itu setara dengan bahasa Indonesia bicara. Bicara yang mempunyai dekrit atau instruksi atau yang berisikan perintah gitu. Karena definisi firman sendiri kan itu ngambil dari punya Islam ya, dari Kekhalifan Utsmaniyah, firman. Firman itu isinya tuh dekrit yang berisi perintah-perintah gitu. Lalu kemudian diserap ke bahasa Indonesia, lalu disebatkanlah kepada semua perkataan Allah. Kalau dalam Arabiknya sendiri ya qala Allah, qala Rasul, maqalah itu ada tuh. Semuanya pakai qala. Nah, tapi di Indonesia dibedakan. Kekristenan minjem nggak tahu definisinya gitu. Udah. Nah, sekarang gue jelaskan mengenai prakteknya. Jadi begini, kalam itu sifat bicaranya Allah ini memproduksi ciptaan yang namanya kalimah gitu. Nah, kalimah ini nanti berubah tuh menjadi makhluk-makhluk tuh. Ada yang Nabi Adam, ada yang Nabi Isa, ada yang surga, neraka, langit, bumi. Nah, itu semua dari kalimah yang berangkat dari kalamnya gitu. Jadi yang sifat itu kalam, yang kalimah itu ciptaan. Oke, Dapat jadi ya? iya, jadi simpulkan ya. Jadi kalimatullah adalah ciptaan dari kalam tadi itu ya. Cakep ya. Oke. Terus berarti kalimatullah itu atau ciptaan entah manusia atau apa tuh menggunakan kalimatullah gitu kan, dari kalimatullah sehingga ada ciptaan gitu ya. Bukan dari kalimat itu loh, dari kalam dong. Iya, maksudnya kalam menciptakan kalimatullah dari kalimatullah ke turunannya ke Iya, manusia, cakep sekali. Sip. gitu kan. Bagus, Nah, berarti Iya. berarti gini. Coba jelaskan lagi. Berarti ketika kalam menciptakan kalimatullah dan dalam hal ini sampean bilang perkataan itu ya. Berarti ada saat di mana kalimatullah atau Allah itu ada saat di mana dia tidak berkata-kata gitu ya. Atau tidak bisa berkata-kata. Bukan tidak bisa dong, tidak berkata. Yang pertama yang benar itu Tidak berkata-kata. tidak berkata-kata. Iya. Kalau tidak berkata-kata itu bagaimana cara membedakan orang tidak berkata-kata dan tidak bisa berkata-kata? Membedakan orang gampang. Iya, bukan. Kalau begini, misalnya melihat Allahnya ya kita nggak tahu lah, itu hak prerogatif Allah. Kalau orang Tapi kita maksud bisa, saya- kalau Allah ya enggak dong. Kita nggak maksud tahu saya dong. begitu. Maksud saya gitu. Bagaimana kan tadi kan konsepnya kalam bukan ciptaan, kalimatullah ciptaan. Dengan berpendapat bahwa kalimatullah itu adalah ciptaan, berarti apa ya? Ada saat di mana Allah tidak berbicara, tidak berbicara kan? Mulai Nah, bingung. Tidak mengeluarkan kalimat gitu maksudnya kali. Gitu ya maksudnya ya. Nah, Ya. iya. tidak mengeluarkan Nah, kalimat. kita lihat aja terakhir ini penciptaannya apa gitu loh. Itulah terakhir kalimah ada itu. Menarik ini, paham begini. Bingung Gitu. kan? Jadi ini Vincent dan kawan Soju yang perlu aku jelaskan itu kadang kekristenan hanya terpatok kepada kholik dan makhluk gitu, pencipta dan ciptaan, tapi lupa apa yang melekat kepada kholik dan makhluk ini gitu, yaitu apa? Sifat. Nah, Islam itu menjelaskan ini, kedatangan Islam itu menyempurnakan ini gitu loh. Sifat ini tuh nanti tergantung melekatnya kepada ciptaan ya ciptaan, melekatnya kepada kholik ya kekal itu. Iya. Dapat ya? Itulah kenapa ketika gua membaca perjanjian baru, lalu kemudian di sana ada kata logos, logos kan itu bahasa asli yang kalian nisbatkan menjadi firman itu kan. Nah, dicek percek ternyata logos ini tuh tidak bisa ada kalau belum ada yang legei atau lego. Apa itu legei atau lego? Berfirman.
Logos tidak akan ada sebelum ada Lego. Jadi harus ada yang Lego dulu gitu. Siapa yang Lego? The one and only Allah Tidak yang begitu konsepnya, itu maha konsep pemikiranmu hadir. sendiri. Iya, Allah, Allah, Logos itu Allah, kalau Allah yang maha. Coba dilihat di Wahyu 1 nomor 8. Di situ legoi, elegei, kyrios, hotheos. Berfirmanlah Tuhan Allah Azza wa Jalla. kalau konsep dalam kekristenan, firman itu sudah ada dalam diri Allah sejak kekekalan, sejak keabadian. Jadi Ya, mengatakan jadi di dalam dia dalam sabar wujud dulu. apa? Sabar Kalau gitu nanti dulu. lu bingung sendiri loh. Tidak Wujudnya ada yang apa? bingung. Makanya dengarkan orang ngomong, kalau jangan dipotong-potong. Orang belum selesai. Nanti mereka bilangnya ruh gitu kalau yang itu. Ya, aku mau ini, Sabar coba aku dulu, mau sabar Sangga dulu. gak ini, tunggu loh. Aku ada mau komentar di live chat ya. Kenapa? Jadi di sini ada dari namanya My Name. Tempat iblis itu sering di goa-goa, makanya si Mamat dikasih wahyu oleh iblis, itu fakta. Ya, terakhir kali orang yang komentar seperti ini, setahu aku lagi di dalam penjara. Jadi tolong komentarnya yang baik sedikit lah. Nanti kamu Oke. menyusul Iya, dia, iya, iya, nanti iya, kamu iya. kejang-kejang. Jangan Jadi saya komentar. lanjut ya. Nah, Iya konsep nanti logos. di sekarang aja ngomongnya ini demi Yesus ditangkap, enggak ini demi uang, kan bete Yesusnya nanti gitu loh. Aduh, Lanjut, coba lanjut. diksi-diksi yang bagus lah ngomongnya tuh. Saya tuh malas pakai diksi-diksi kayak gitu lah. Iya, iya. Jadi kalau dalam kekristenan tidak apa ya, konsep logos itu bukan ciptaan seperti yang kalau misalkan mau disamakan dengan kalimatullah, karena logos itu sudah ada dalam diri Allah, keluar dari diri Allah, ada bersama-sama dengan dalam diri Allah. Kalau ketika kita menyatakan bahwa konsep logos ciptaan, berarti ada saat di mana Allah tidak mempunyai apa ya, kehendak, tidak mempunyai pengetahuan. Itu dalam kekristenan ya. Nah, ketika tadi kan saya simak itu komentarnya Zuma tadi itu mau menyamakan konsep firman ke logos. Nah, kalau misalkan itu dibawa ke dalam konsep ketuhanan tauhid yang dipunyai oleh Islam, itu kan tidak connect sekali. Kenapa? Karena ada saat di mana Allah tidak punya pengetahuan, tidak punya kehendak, tapi disederhanakan. Sabar dulu biar selesai saya bicara. Disederhanakan menjadi sebuah kalam dan kalimatullah. Itu kan konsep penyederhanakan dari kata firman tadi. Sedangkan dari kata logos itu tidak sederhana itu cara memahaminya. Nah, gitu loh. Nah, ketika dibawa itu ke dalam konsep tauhid yang mutlak tunggal ini ya. Kalau saya dengar dari para muslim ya, tidak terbagi-bagi, pokoknya tunggal satu gitu. Nah, bagaimana caranya Anda bisa mensinkronkan itu? Kalau mutlak tunggal terus ada kalimatullah, itu kan kayak nanti akan ujungnya sebuah komposit nanti, entah apakah ada banyak komposit atau tidak, bahwa terdiri dari part-part tertentu sehingga menjadi satu mutlak bagian gitu. Nah, itu dulu lah komentar saya. Iya, posisinya dalam Islam sih kita simpel, yang berkehendaknya siapa gitu. Apakah firman namanya atau Allah? Nah, kalau yang berkehendaknya Allah ya kita sembah Allahnya gitu. Ngapain kita sembah firman? Kan gitu. Nah, sama gini juga mengenai tadi apa dibilang logos itu kehendak katanya. Coba dilihat Wahyu 4 nomor 11, bacakan ke gua. Aku nggak bawa Alkitab ya. Apa sih? Coba Gua bacakan ya Wahyu 4 nomor 11 ya. Wahyu berapa? Wahyu 4 nomor 11. Wahyu 4 nomor 11. Ini ada komen bagus nih. Selamat Tritrung, diam kau, Kores, Bang Juma atau Bang Bamtri yang jawab. Iya, aku di sini Taliban kok, aku murid. Nanti aku 4. kasihin lagi ke guru-guru kita. Wahyu 4 ayat berapa tadi? Wahyu 4 nomor 11, coba dibaca. Ya Tuhan dan Allah kami gitu ya. Betul, cakep sekali, tepat. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan ditetapkan. Terus apa yang jadi masalah ini? Nah, itu kan oleh karena kehendak ya, bukan karena firman semua itu ada dan diciptakan ya. Cek di bahasa Yunaninya, kehendak di situ logos atau kata yang lain. Kan tadi saya bilang tidak sederhana itu. Kalau misalkan logos kan kalau gini. Tidak Selamat datang di kebenaran, my brother. Biologis kan, bios dan logos. Logos kalau bilang ilmu kan, pengetahuan kan, seperti itu loh. Jadi makanya saya bilang komentar dari entah dari Anda atau dari Zuma, penyederhanaan itu seolah cuma firman aja, perkataan gitu kan. Padahal nggak sederhana itu tuh menafsirkan logos tadi. Itu komentar saya di awal loh. Nah, ya kan?
Ya udah harusnya diganti Yohanes 1 nomor 1 itu Jangan bilang NRK gitu. en ho telema, jangan NRK en hologos kalau pengen Tidak, kehendak. tidak begitu, Bro. Cara ini. Nggak begitu Cara juga. apa? Ya udah kalau Bukan. begitu coba bahasa Inggrisnya tuh jangan in the beginning was the word, jangan the word, in the beginning was the will. Kalau mau kayak gitu. Nggak mau juga. Terus maunya gimana? Hmm. Kan sudah jelas kata Yunaninya kan logos, toh. Kan sudah saya bilang. Ya udah, logos itu padanannya apa gitu? Apakah kehendak atau kata? Penafsirannya ini seolah-olah mau gini. Makanya saya bilang. Saya ulang lagi. Apa? Luas gitu kan, konsepnya luas. Kalau misalkan dibilang firman pun juga tidak masalah karena tidak salah ya, saya bilang bukan tidak masalah ya. Karena di dalam kitab Kejadian 1 ya kan Allah menciptakan dengan cara berfirman. Nah, terus itu dipadankan ke dalam Injil Yohanes, segala sesuatu diciptakan dari firman-Nya kan. Mana tadi coba saya lihat itu. Dengan Iya dari firman-Nya, betul. Dengan firman-Nya, Cuma kalau kan? nggak berkehendak apakah akan berfirman? Ya, Gitu loh. makanya konsep logos itu tidak diartikan firman saja. Pengetahuan ya juga. Lalu Gitu kenapa bahasa Yunani itu ada kata telema untuk kehendak? Ya terus masalahnya di mana maksudnya? Kan sudah saya Nah bilang. sekarang itu kenapa tidak tertulisnya jadi di Wahyu masalah. 4 nomor 11 itu oleh karena kehendakmu, bukan karena firmanmu semua ada dan tercipta. Kenapa gitu? Nah, kenapa Ini Wahyu harus- loh. Iya saya tahu. Kenapa harus seperti yang engkau bilang? Ya kan? Hah? Iya, Apa? maksudnya kenapa harus sesuai dengan konsep berpikirmu? Kenapa kan dirimu kan memaksakan kenapa tidak begini? Nah, Bukan kenapa harus tidak seperti begini, itu? itu tertulis. Kenapa tertulisnya Iya. begitu gitu loh? Bukan kenapa tidak begini tidak tertulis dong. Saya kan bilang tadi, tertulis seperti itu tidak menjadi kontra dengan apa yang saya bilang tadi. Ketika saya bilang itu logos adalah pengetahuan, kehendak, firman, dan sebagainya. Coba di mana sih ada kata oleh firman semua diciptakan itu? Ada ya? Ada ya kayak gitu ya? Ada, sebentar, saya carikan. Oh, saya lupa juga sih, Pak. Saya bukan tipe penghafal, bro. Mana ada? Oke, sambil nunggu aku Mazmur turunin Bang Bamtri 33. bentar ya. Bang Bamtri turun bentar, aku tukar sama Bang Riko, dia mau promosi jualan. Biar ku naikkan dulu bentar. Mana tadi? Ya silakan Bang Riko mau promosi jualan. Halo, mana si Rikonya? Kok hilang dia? Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari yang telah dijadikan. Itu kan termasuk juga itu. Kayaknya ada lagi yang di Ibrani deh, kalau di mana ya? Di Ibrani ya, coba Iya. mungkin ada. Kalau saya nggak salah sih. Kalau nggak salah, iya siap. Yang tadi kan juga ada tuh kan, yang di Yohanes 1 Makanya ayat ketika 1. gue baca perjanjian baru, oh ini isinya ternyata tauhid juga gitu, tidak menuhankan Tuhan menjadi 3 pribadi, nggak ada yang seperti itu. Begini bro, makanya saya Begini bilang, gimana? Iya, dia bilang, tauhidnya Islam itu kan mutlak tunggal gitu kan, sedangkan dalam kekristenan ada kejamakan gitu. Nah, itu menjadi berbeda karena tadi saya bilang tunggal itu. Jadi Oke, langsung aja ke dalilnya di mana kejamakan Tuhan itu, aku pengen tahu. Kayaknya di mana ya? Kita kejadian Di kayaknya ada mana gitu. ya? Marilah kita. Suaranya Marilah. feedback. Suaraku feedback. Masa sih? Enggak feedback tempat Bamtri aja. Ini gimana sih ayat sendiri nggak tahu. Mungkin dari Bang Vincentius bisa bantuin. Kan saya bilang saya bukan tipe penghafal gimana sih? Oh, yang tadi Aduh, bukan sayang Bang Vincentius. sekali. Saya ngomong tadi itu. Bagaimana? Oh, bukan. Iya, yang satu lagi mana? Ya kan pengajaran rasuli itu kan ada di setelah Eugalion yang 4 itu tuh, siapa tahu di situ ada tuh. Inilah Tuhan yang benar itu, Tuhan yang berpribadi 3 atau semacamnya. Enggak gitu juga, Geles. Oh, enggak begitu. Kenapa juga harus seperti omonganmu sih? Kan Bukan gitu. maksudnya yang seperti itu, seperti yang melambangkan itu gitu loh. Maksud saya Aduh. gini loh. Tidak Bagus maksud ini. saya gini. Gini, Kalau- Vincentius, kita supaya nggak bingung, kita Islam mengimani itu sesuatu dari yang Tuhan deklarasikan. Misalnya Tuhan mendeklarasikan
ya Nabi Muhammad adalah utusan, utusanlah Nabi Muhammad bagi kami. Atau misalnya ya akulah Tuhan Allahmu, sembahlah aku dan dan sholatlah untuk mengingat aku. Ya itulah yang kami lakukan gitu. Jadi dari deklarasinya Tuhan. Kalau kalian dari apanya Tuhan? Dari apanya Tuhan? Dari eksegesis kami lah. Aduh, kalau kayak gitu ya Alkitab, kalau kan dirimu kan sudah tahu bahwa Katolik kan punya 3 dasar iman toh. Iya, betul, kan betul. gitu. Iya. Jangan ya udah kalau kayak gini cara. Iya, gua tahu, tapi kan gua tidak membenarkan. Gua tetap menggunakan sola scriptura di sini. Apa yang tertulis itu yang diimani gitu loh. Nah, sepemahaman gua, walaupun Torah dibatalkan dan juga Yesus disalibkan, mereka tetap melakukan peribadatan itu hanya kepada satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah gitu loh. Ini siapa Itu yang gua baca dari perjanjian baru deh, perjanjian baru itu yang gua baca, Vincentius. Ini ada yang baru naik nih, Fikri Alfa nih, mana tahu bisa membantu? Ya, Bang Fikri Alfa. Selamat. Kok membantu? Kayak saya kesulitan aja sih. Dari tadi terbata-bata, Bre. Iya. Aku memang gagal, Bro. Jadi gini, di dalam perjanjian Muslim, Bang, ya? lama. Oke, Di Bang dalam- Fikri ada yang mau disampaikan? Soalnya kita masih mencari pihak Kristen. Mau nanya sih, tapi lanjut aja Bang. Lanjut aja dulu, selesaiin dulu. Oh, kalau gitu aku turunin dulu ya, Bang ya, biar aku naikkan Iya. yang Kristen dulu. Iya, nggak apa-apa. Iya, ada yang Kristen? Halo di live Di chat dalam yang perjanjian lama itu memang sudah fix bahwa Tuhan itu Esa. Nah, di dalam perjanjian baru tuh kayak semacam terang benderang dalam perjanjian lama bahwa Nah, siapa tuh yang terang benderang mengatakan hal tersebut? Siapa tuh? sabar dulu, Kak. Dipotong-potongin lah. Sabar dulu, Bro. Nah. Gue ini mengebu-gebu soalnya. Santai, tenangkan dulu tuh diri. Biasa jiwa-jiwa itu kan, jiwa-jiwa euforia gitu tuh. Nah, perjanjian lama sudah matang ini konsepnya Tuhan itu satu kan, Esa. Di perjanjian baru ketika terjadi peristiwa inkarnasi, ada hal-hal di mana Yesus itu menyatakan keilahiannya. Loh, ketika Yesus menyatakan keilahiannya, kok seolah-olah ada lagi Allah baru gitu kan. Ini tanda kutip Allah baru ya. Nah, ada Allah baru, terus berikutnya ada Roh Kudus yang keluar dari diri Bapa. Nah, kalau misalkan di dalam konsep Kristen apapun yang keluar dari Bapa itu bisa disebut Allah Tuhan. juga. Iya. Nah, berarti kok ada kira-kira kok bisa ada beberapa Allah. Nah, berarti dihubungkanlah ke perjanjian lama yang Esa tadi ke perjanjian baru yang ada kejamakan menjadi Tritunggal tadi. Tritunggal itu maksudnya. Nah, Keluar jadi dari Yang nggak Yesus? keluar dari Allah apa ya? Pengen tahu aku. Enggak, kalau keluar dari Kenapa? Yesus itu Tuhan juga enggak? Keluar dari Yesus. Jangan ke situ. keluar dari. Jangan emosi nanti dia. Ya, Coba apa sih yang nggak keluar Santai dari aja. Allah? Pengen tahu. Mungkin ada yang keluar dari iblis gitu kan? Apa tuh? maksudnya bagaimana tidak keluar dari Allah itu? Iya, kayaknya semua keluar dari Allah deh. Kalau semua keluar dari Allah, Allah semua dong kita. Tidak gitu. Kok semua Nggak keluar gitu dari- juga. Aduh, salah terus Nggak. gua. Gimana ya? Konsep kan sudah nyata di Konsili Nikia itu. Ya kan? Di dalam dasar pengakuan iman Kristen bahwa putra firman itu diperanakan keluar dari diri Bapa. Begitu juga Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan Putra. Tiga ini adalah satu. Kan seperti itu. Udah. Yang lain bukan keluar dari Bapa, yang lain diciptakan. Jadi kita keluar dari iblis ya. Yang lain ciptaan, bukan keluar. Yang lain ciptaan, bukan keluar ya. Ya. Oh, gitu. Misalnya Tuhan berfirman Sabar, Bu. jadilah terang gitu. Jadilah terang. Itu tuh bukan terangnya Bukan. menjadi makhluk, bukan ya? Terang menjadi makhluk. Ini misalnya di Kejadian 1 kan banyak tuh jadilah gitu loh. Terus Nah, itu kan keluar dari Tuhan nggak tuh jadilah tuh? nggak keluar, dia mencipta gitu kan, dari kreasio ex nihilo, dari menciptakan dari sesuatu tidak ada. Nah, konsep seperti ini kayaknya nggak ada di Islam deh, maksudnya. Iya, kreasi Makanya, ex nihilo namanya cipta ya pasti Iya. dari tidak ada menjadi ada dong. Cuma jadilah itu Iya, pernah makanya nggak ada gitu. berarti jadilah itu. Jadi makanya gini, kalau Aduh. misalkan kreasi ex nihilo ada dalam Islam, coba saya mau tahu dulu. Ini saya pernah tanyakan kepada seorang ustadz, kayaknya dia nggak bisa kasih contoh di Al-Qur'an tuh ada saat di mana Iya, oke. Allah Yesud itu Jul, mencipta coba dari dulu Jul, ada kreasi kiamat sendiri. nggak Jul?
Gua kasih Nggak karpet merah untuk naik, Jul. Nggak Oh, ada. ya udah. Kamu ada kujamba. Apa? Ini ada Tiara. Kenapa? Apa yang mau ditanyain ke Islam, Vincent? Yang creatio ex nihilo dalam Islam ya, coba. Dalam Al-Quran. Hmm. Ya udah, kalau dalam Islam sih lebih ke penciptaan alam semesta aja gitu loh. Tidakkah kau berpikir dengan melihat alam semesta ini diciptakan gitu, bahwa Nah, itu kan? menandakan Nah, itu dia masih yang kayak gini karena di dalam keislaman sendiri tidak ada seperti itu, tidak ada kreasi ex nihilo di dalam Al-Quran. ya udah di dalam Ya kan? Biblos di dalam- ayat berapa sih yang ada kayak begitu kreasi ex nihilo tuh? Bahkan tadi itu Allah menciptakan langit dan bumi kan pada mulanya gitu apa? Bumi belum berbentuk dan kosong. Jadilah Bukan, terang. maksud gue yang kreasio ex nihilo itu loh, yang kreasio ex nihilo adanya di mana? Ya, dalam kitab Kejadian, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Itu kan jadilah terang. Bukan maksud gua berfirmanlah Allah, inilah kreasio ex nihilo itu, atau yang Nggak semacamnya begitu. di mana? Kok kayak gitu? Nggak begitu konsepnya? juga. Gimana sih? Ya Allah. Salah lagi. Aku kayak diskusi sama anak kecil ya. Coba kan tadi sudah tahu bahwa kreasi ex nihilo itu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini dulu deh. Maksudnya dalam Islam ini ada nggak di dalam Al-Quran itu ada nggak? Ada nggak saat-saat di mana Allah itu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Nggak, berarti nggak begitu ya? Nggak apa? Tidak. Kreasi ex nihilo loh. Coba fokus dulu di kreasi ex nihilonya. Tadi Iya, kan itu sudah- kreasio ex sudah- nihilo itu tertulis di mana, coba pengen tahu gua. Bukan tertulis. Kau tertulis. Oh, bukan Gimana sih? tertulis. Kalau bukan tertulis ngapain diobrolin? Loh, tadi aduh aku ngomong konsepnya toh mencipta dari sesuatu yang tidak ada. Nah, ini kan yang mau disambungkan kepada ketika Anda bilang berasal tadi itu loh. Ya kan? Anda berasal dari Allah, padahal tidak seperti itu. Oh, nah itu makanya kreasio juga- ex kok- nihilo, sabar konsep kreasio dulu. ex nihilo itu tuh Tuhan ngomongnya kapan bahwa inilah konsep kreasio ex nihilo itu? Tidak, enggak begitu. Makanya saya bilang, coba kasihkan contoh. Nggak makanya begitu dia- gimana sih? Makanya saya bilang, coba berikan contoh dalam Al-Quran ketika Allah mencipta itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu dulu deh. Kan di Alkitab kan sudah ada itu, jadilah terang. Ya kan? Yang belum ada terang, jadilah terang. Nah, di Al-Quran ada nggak? Imran ayat Ada nggak? 190 Ya, 191. Imran ayat Ada nggak? 190. Dibacakan. Oh gitu, dibacakan. maksudnya tuh yang ayat-ayat penciptaan berarti dong. Gitu, Dibacakan, yang iya. ayat-ayat penciptaan berarti dong. Dibacakan. Iya. Oke, tunggu bentar ya. Oke, Tunggu, ini bentar ada ya. yang baru naik. Afis Pratama, siapa? Boleh kenalkan diri, Bang Afis? Tunggu, ini ada yang baru naik. Afis Pratama, siapa? Oke, feedback dia. Noise. Oke, Noise. feedback ya. Oke, ini ada yang lain lagi. Ini Bang Vincentius, namanya mungkin Vincentius Susanto Rendra Cek juga cek namanya. 1 2. Kenapa? Ya, biar sama namanya sama si Rendra. Dibacakan dulu tadi dalilnya itu. Coba lihat. Coba sama dengar. Oke, oke. Aduh. Halo Bang Ferry Alfian. Tunggu dulu, cek cek. YouTube kayaknya YouTube aman ya? Bang Ferry. Salam kenal dari Muslim atau dari Kristen, Bang? Alhamdulillah Muslim, Bang. Oh, ada yang mau disampaikan, Bang? Nggak ada, Bang. Mau denger-denger aja daripada abang-abang nih pengalamannya. Oke, boleh aku turunkan kalau gitu nggak, Bang? Oke, Nah, nggak misalnya apa-apa, ini Bang. ya, kita pembukaan dulu nih misalnya di An-Nahl ayat 40. Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, nih pertama tuh kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya kun, maka jadilah. Innama qaulu syai'in iza aradahu annaqula lahu kun fayakun. Ya, penciptanya di mana maksudnya?
itu kan klaim bahwa seperti Al-Baqarah itu. ayat 117. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, lalu jadilah ia. Iya, Jadi langsung dijebret penciptaannya. semua penciptaan itu ya Tidak. dengan kun itu jadilah gitu loh. Penciptaannya. Itu kan kisahnya, tapi pencipta gitu loh. Aduh, nggak nangkep deh. Aku bandingkan ya dengan Ya, buat kejadian ya. kita nggak perlu karena generalnya udah dapet gitu loh. Nah ini dia yang makanya saya bilang konsep ini ketika Anda tidak memiliki konsep ini, maka tadi itu pertanyaan bahwa semua itu berasal dari Allah itu adalah alat yang seperti Anda bilang tadi, ya kan? Karena konsep kreasi ex nihilo tidak ada dalam Al-Quran. Kata siapa nggak ada? Kata Anda Al-Mu'minun. Ya itu yang kun jadilah itu apa itu tuh gitu loh. Begini loh maksud saya. Coba kasih ayat yang begini loh. Misalkan tadinya nggak ada tang ini. Tiba-tiba saya jadilah tang gitu loh. Maksud saya kayak gitu. Ada nggak ayat seperti itu? Ini contoh aja ya. Nah, yang kau bacakan itu nggak perlu ada. Oh, ya kan? Begitu maksud saya. Makanya kayak gitu. Akan Nah coba kalau gue balikin ya, di Bible lu ada nggak penjelasan mengenai penciptaan itu? Coba ada nggak penjelasan mengenai penciptaan seperti itu? Kreasi ex nihilo. Iya. Enggak, yang seperti penjelasan gitu. Jadi Tuhan itu menjelaskan kami tuh kalau mencipta ya tinggal kun gitu loh. Ada nggak? Oh, pakai standarmu maksudnya? Nggak ada. Gitu. Ya berarti lu yang nggak ada kreasi ex nihilo, bre. Nggak ada lu konsep begitu. Sabar dulu. Masing-masing pakai punya standarmu. Iya, Tidak gitu. pakai standar gua gitu. Dijelaskan nggak oleh Tuhan lu, dijelaskan nggak cara Tuhan menciptakan itu seperti apa? Dijelaskan nggak? Apakah standar kreasi ex nihilo? Bisa dijelaskan. Ya udah berarti Tuhan lu nggak lengkap. Bagus Tuhan Ta'ala berarti. Ya gitu bro. Tadi kan konsepnya kecil bahasnya, tuh kenapa lagi ke situ? Tuhan lu malah tidak menjelaskan cara penciptaan, bro. Gimana sih? Di mana bagian mau menjelaskan di situ? Itu klaim itu. Iya, lihat ini perhatikan Allah berfirman nih. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, lalu jadilah ia. Nah, ada nggak penjelasan seperti klaim, kan? itu gitu? Bagaimana cara Tuhan lu menciptakan, ada nggak? Itu bukan penjelasan, bro. Oh, itu penjelasan. Ada nggak lu? Lu ada nggak? Sebuah klaim. Saya jelaskan lagi. Ya itu klaim itu. Itu klaim bukan penjelasan. Ya udah silakan. Nggak ada ya. Kita close nih. Oke. Ya udah kita close ya. Nggak ada berarti. Nah silakan Ahli Menteri. Silakan Bang Menteri ngomong dulu. Saya hanya membuktikan bahwa Vincent ini memang nggak tahu apa-apa gitu. Dia tadi kan menyimpulkan di dalam Al-Quran nggak ada proses penciptaan. Kata siapa? Itu banyak sekali ayat di dalam Al-Quran proses penciptaan. Salah satunya yang disampaikan Akhi Slayer tadi. Yang kedua ada proses penciptaan manusia. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai sekian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah yang berasal dari tanah. Ini proses awal ayat 12. Ayat 13-nya. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami menjadikannya air mani itu di dalam tempat yang kukuh di dalam rahim. Kemudian ayat 14-nya. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Kata siapa nggak ada proses penciptaan di dalam Al-Quran? Ini salah satu nih makhluk yang bernama manusia. Belum yang lain. Makanya tadi kata Akhi Slayer, Allah itu kalau mau menciptakan cukup mengatakan kun fayakun, maka terjadilah. Nah ini, nih
Silakan, Akhi Slayer, dibanting Lanjut lagi. lagi Bang Bamtri. Lagi momennya dapat tuh, silakan lanjut. Soalnya penonton biar kenal dulu Iya, sama Akhi Bang Bamtri aja ini. Aku udah cukup itu. Kalau si Kores orang Oke, nggak saya bosan. dulu ya. Cek. Saya dulu. Jadi gini, ini Tunggu. Nah, masalah- sekarang Bond to worship dia jangan mau tanya, ngomong nggak? jangan tanya dulu. Pertanyaan Saya nggak Akhi tanya, Slayer saya Anda nggak jawab. tanya. Saya nggak tanya. Di dalam Saya nggak kitab tanya. Anda, coba ada enggak proses penciptaan itu? Anda Ya, mau saya menciptakan proses penciptaan apa? Coba silakan Anda Oke. jelaskan. Oke, saya jelas. Saya counter dulu Yang argumen detail lu, Bos. seperti Sabar itu. dulu. Coba diam dulu lah. Jelaskan Saya counter ayatnya. dulu argumen. Astaga. Saya counter dulu argumen. Ya, ini mungkin gini. Al-Quran nggak Ya. bisa Anda counter. Apa yang mau Anda counter? Aduh, Kan Anda coba nggak diam paham Al-Quran. dulu. Tunggu Bang Bamtri. Coba Ayatmu. diam dulu. Kok nggak bisa diam manusia ini? Ya. Jadi gini, Silakan, apa makanya- yang mau Anda counter? Aduh. Nah, ini Kores sudah turun. Kores lebih pintar kayaknya. Ketika kenapa Kores nggak bawakan ayat itu? Karena yang saya bahas itu nggak seperti yang kamu bawakan, Bos. Makanya kamu nggak paham apa yang saya tanyakan tadi. Yang saya tanyakan tadi itu kreasi ex nihilo, artinya menciptakan dari yang tidak ada. Yang kamu bawakan itu adalah menciptakan dari sesuatu yang sudah ada. Contoh menciptakan Kata manusia dari siapa? air mani. Itu bahan yang sudah ada, air mani. Itu namanya bukan kreasi ex nihilo. Kamu tiba-tiba masuk bawa ayat penciptaan yang tidak ada hubungannya dan kreasi ex nihilo. Saya kamu nggak paham. fokus Makanya kepada diam dulu. perkataan Saya tadi dengar omonganmu, saya diam loh. Ini giliran saya bicara kok diam. Ya, silakan. Gitu. Nah, makanya Kores nggak bawa ayat itu. Kenapa? Karena dia paham tentang kreasi ex nihilo. Gitu loh. Sedangkan kamu, saya tidak berbicara tentang proses penciptaan. Yang saya bicarakan adalah di mana dalam Quran ada ayat Allah SWT itu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, menciptakan sesuatu ya, sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Gitu loh. Itu yang saya tanya. Bukan Emangnya proses. manusia ini udah ada sebelum emangnya manusia ini udah ada dari awal. Bukannya Tuhan yang menciptakan. Nah, terus itu aja argumenmu. Ya, Anda kan mau mengatakan bahwa manusia ini tidak ada sebelum manusia itu ada. Saya Ada nggak sebelum bilang- manusia itu ada. Salah nangkap lagi. Alah. Saya nggak bilang bahwa manusia yang saya bawakan tadi. Makanya simak diskusi dari awal biar nyambung ngomongannya. Yang tadi kan dibahas itu toh tentang asal ini nih. Nah, ketika Kores Ya, yang saya berbicara- jelaskan tadi itu asal manusia. Aduh, ini potong-potong jadi nggak nangkap konsep. Ya, karena memang bantahan Anda itu nggak bermutu. Anda sudah ke pojok kamu ini. paham nggak? Anda Kamu tadi paham? mengatakan di dalam Al-Quran nggak ada proses penciptaan. Itu yang harus Saya tidak bilang Anda tidak ada ingat. proses Perkataan penciptaan. Anda itu yang Aduh. terbantah. Yang saya bilang ini enggak konek memang. Yang saya nggak bilang tidak ada proses Anda penciptaan. jangan gunakan jurus Yang mukabur saya- ya, nggak connect lah, nggak inilah. Anda tadi mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada proses penciptaan terhadap sesuatu. Ahli Slayer itu sudah mengatakan ayat yang dibacakan kreasio ex nihilo. pas tadi. Aduh, nggak konek. Tapi Anda masih mengatakan bahwa dalam Quran tidak ada ayat proses penciptaan. Saya jelaskan satu. Bukan proses penciptaan. Belum Ini lagi orang nggak penciptaan konek. alam semesta ini. Coba dengar argumen saya. Coba dengar bagus-bagus. Dipasang kuping bagus-bagus biar nggak nyambung. Yang saya tadi tanyakan kan itu kreasi ex nihilo, artinya menciptakan dari yang tidak Bisnis saya, ada, ya. dari yang tidak ada. Paham tak ini? Tidak ada ya, menjadi ada. Sedangkan ayat yang kamu bawa itu proses penciptaan manusia dari Berarti bahan yang manusia itu sudah ada menurut Coba Anda diam dulu sebelumnya. Tuh. Orang dah paham, pernyataan Anda dari Iya. awal itu. Terus yang Anda bilang kok Nah. estilo, etnilo lah, esperio lah Anda bilang. Orang dah Aduh, paham. Itu argumen-argumen yang kayak gitu, argumen yang kayak buntu itu loh. Makanya saya bilang gini, yang kau Nah, bawa sekarang itu, yang Anda kamu tinggal bawa bandingkan itu, saja. ya, Di dalam Bible Anda ada nggak ayat-ayat proses penciptaan itu? Anda kan katakan tadi, di Bible saya ada, di Al-Quran Anda nggak ada. kreasio ex nihilo itu yang tidak ada loh. Paham nggak ini kok nggak konek juga orang ini. Nah, di sini Akhi Bantri dia kena di sini. Di mana penjelasan kreasio ex nihilo dalam Biblos lu. Tadi kita udah bawain dalam Al-Qur'an penjelasan kreasio ex nihilo. Nah, sekarang kalau di lu di mana? Penjelasan di mana dia? Penjelasan mengenai penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Kalau tadi kan kita udah bawa tuh yang dalam Al-Qur'an. Kalau lu di mana?
Saya enggak bilang penjelasan ya. Saya bilang contoh penciptaan Anda kreasi tadi Ex bilang Nihilo. penjelasan. Oh, Aduh, yang bilang tadi bilang yang bilang penjelasan itu Kores loh ya. Kamu kena kamu ya. Yang bilang Kamu penjelasan kau loh, bohong Kores, kamu. bukan saya. Yang bilang penjelasan kau loh, bukan saya. Jangan ini kan Anda tadi. lah. Sekarang Yang kalau nggak ada saya penjelasan menjawab ngapain kasih singkat. contoh? Loh, Iya, makanya akhi gini, saya makanya menjawab singkat, kun fayakun Ah. terjadi maka terjadilah. Anda jawab lagi, mana ayatnya yang menjelaskan ada penjelasan tentang penciptaan? Saya Contoh. jelaskan Aduh. satu tentang penciptaan Iya. manusia. nggak connect. Sekarang Nih. kebelet pipis dia. Mending Kenapa lu mandi lumpur aja Ya sekarang udah, sono. Aduh, minum aja ini yang kayak gini. Guski nggak bagus dia. Dia Ya udah, Enggak, sekarang Vincent. Ya udah gini deh. kita membuktikan argumennya at home. apa tadi Nggak bagus. proses penciptaan di dalam kitab masing-masing dengan penjelasan ayat. Kita sudah menjelaskan. Silakan Anda sekarang jelaskan proses penciptaan di dalam kitab Anda. Saya jawab ya. Nah ini, topik bahasan saya adalah, saya ulang lagi nih, kreasi ex nihilo, menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saya bacakan. lagi yang dibawaannya Esmi. Ini orang nggak bisa. Ya udah di mana perkataan seperti itu di mana? Coba ya makanya bagaimana saya mau ngomong kalau misalkan dipotong-potong kayak gini, tidak ada ini etika kali ya. Iya, coba. Nah, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Yang tidak ada menjadi ada. Ya kan? Enggak boleh digituin. Itu dari tidak jadi menjadi jadi. Kita nggak tahu itu terang udah ada atau belum sebelumnya. Nggak boleh gitu. Lah, ini ya, saya bacakan dari awal ya. Pada mulanya alam Cedar. Orang lahir bukan bumi ASI yang dikasih berbentuk. mungkin susu Milo yang dikasih ibunya nih waktu itu. Kita dialog atau apa nih, main rebut-rebutan kah? Saya bacakan lagi ya. Yami, debat itu, diskusi itu harus dua arah, kawan. Ya, Anda sudah tapi bertanya tentang giliran. kitab saya sudah menjelaskan. Sekarang coba Anda jelaskan, ada tidak ayat-ayat penjelasan penciptaan sesuatu di bawah Anda jelaskan saja, sudah cukup. Jangan Milo lagi Anda tanya di sini. Karena Anda nggak paham, bukan itu yang saya bawa. Yang saya bawa bukan itu. Yang kamu bawa itu adalah dari bahan yang sudah ada. Itu yang kamu bawa. Itu loh. Sedangkan yang saya mau bukan itu. Makanya saya Emang saripati tanah itu sudah ada. Nah, itu kan sebelum diciptakan. Sudah di ada. dalam Mungkin Bang Vincent, kalau Anda bilang dalam- gelap, dari gelap jadi terang, ya gimana kita bisa tahu gelap, ya kalau nggak ada terang gitu. Semua itu bisa ada karena ada perbandingannya kita. Kita tahu makanan Gini enak loh, karena ada Akhi makanan nggak enak. Rojul, dia mengira bahwa saripati tanah sperma itu sudah ada katanya sebelum diciptakan. Berarti saripati tanah itu bisa dituhankan juga nih sama Oten ini, Kak. Iya kan? Aduh, argumennya nggak bagus orang ini, at home terus jelek sekali. Diksi-diksi nggak bagus. Yang saya bilang Ya, tuh, Anda blunder lagi. coba. Anda mau mengatakan bahwa saripati tanah itu sudah ada kan? Ini Iya nggak kan? bisa dengar. Coba biarkan orang berbicara, baru Anda berbicara loh. Kenapa Ya, sudah, orang coba saya Anda bicara? Jangan es Milo lagi ya. Silakan. Terserah saya mau bahas gimana. Argumen maksudnya at home aja. Yang saya minta tadi, yang kamu bawa itu penciptaan di prosesnya di Al-Quran yang kamu kutip itu ya, penciptaan manusia dari saripati gitu kan, ada bahan di situ loh. Itu tidak termasuk kreasi ex nihilo. Karena apa? Ada bahan penciptaannya. Nah, makanya tidak dibawa Kores karena Kores tahu tuh, itu ada bahannya. Jadi dia nggak Waktu bawa kun itu. Dia, fayakun, Bang Vincentius, waktu kun fayakun ketika ada loh. sabar dulu. Anda jangan coba Dia kena skaknya di kun fayakun dia. Ya, makanya dengar, Kalau makanya- di dalam Biblos nggak ada kun fayakun. Dari awal Makanya sama saya Akhi. jelaskan ini, saya jelaskan. Iya. Makanya saya jelas. Ya, aduh. Tapi Anda minta ayat penjelasan, makanya saya bacakan ayat yang menjelaskan tentang penciptaan. Ini orang Aduh, ya. sudah dibilang bukan itu. Nah, di kun fayakun akan menjadi benar argumen Anda ketika Allah menciptakan apa itu? Taruhlah botol. Jadilah kun fayakun, jadi botol. Kan gitu. Ah, itu contoh maksudnya. Gitu loh. Jadi yang tidak ada langsung ada botol dengan kun Ya udah di fayakun. mana di tempat lo menciptakan botol Tuhannya? B. Nggak gitu, Bos. Ini kan contoh. Nah, Ngajak terus apa? lanjut lagi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Iya kan? Belum ada cakrawala, jadilah cakrawala.
Lanjut Sebelum lagi, ada cakrawala, Bang. Bang. Lah, mana saya Cakrawala tahu, ada Bang? kan? Bukan gini dulu loh. Di mana lu belum cakrawala belum ada tuh dapatnya di mana? Lah kan di situ kan soal jadilah cakrawala. Berarti kan belum ada cakrawalanya. Jadilah Iya cakrawala. jadilah cakrawalanya kan jadi kan? Iya, Belum jadilah dibentuk cakrawala. berarti belum dibentuk menjadi cakrawala. Lalu kemudian menjadilah cakrawala kan gitu. Tidak ada kata belum dibentuk. Nah, cakrawalanya belum ada tuh di mana lu bisa dapat itu? Lah, ketika mengatakan jadilah, berarti kan belum ada. Jadilah, langsung jadilah itu loh. Itu Enggak, jangan berartikan, berartikan tafsir. Jangan berartikan. Hal ini tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Jadilah Itu yang saya Indomie maksud. goreng. Itu yang Udah saya ada maksud. Indomie Di mana goreng, Bang. Cuman kukus. berarti belum ada tuh di mana? Itu nggak ada dalam Biblos, malah adanya dalam Al-Qur'an. Ketika kata jadilah, itu berarti belum ada memang. Dari mana Jadilah. Anda bisa pastiin? Lah itu Lu berarti belum ada tuh dari siapa dapatnya? Berarti Betul. belum ada. Gini Gimana Bang, sih? serius. Coba Berarti Anda belum ada balikan tuh dari lagi. siapa dapatnya? Ya coba Kalau Anda di balikan kita lagi. kan nih. dijelasin oleh Jadilah. Allah gitu loh. Jadilah Indomie Jikalau goreng. Allah menghendaki menjadikan Tapi sesuatu, nggak ada maka dua, Allah Bang. berkata kun gitu loh. tidak ada penciptaan Nah di itu situ. maksud gua. Tidak ada penciptaan di situ. Yang saya minta contoh penciptaan. Di situ kan bilah Allah menghendaki. Tidak ada apa yang dijadikan di situ. Di ayat yang kamu kutip tidak ada Nah, kalau apa yang mau dijadikan di situ. Di saya ada jadilah Ya udah, perang. kalau lu di mana? Jadilah cakrawala. Kan gitu. Ya Jadilah. coba mana Jangan jelas ngomong dalam berarti belum ada. benda-benda Jangan perang. ngomong kayak gitu. Itu Ayat- tafsir itu. Iya, ayat yang menjelaskan proses penciptaan sudah, jawab aja lagi. Anggaplah Anda benar kali ini. Sekarang Anda jawab pertanyaan saya. Tunjukkan di kitab Anda itu mana ayat yang menjelaskan proses penciptaan. Silakan. Itu kitab kejadian tadi yang saya kutip itu. Iya, proses. Saya minta proses penjelasan detail seperti yang saya sampaikan tadi. Kan itu yang Anda minta. Silakan. Penciptaan apa dulu nih? Ya silakan, terserah aja Anda mau menjelaskan tentang penciptaan apa. Manusia. Kalau manusia nggak Manusia. ada prosesnya. Kan di situ kan Nanti sudah kalau ada. saya minta Sabar, ya. sabar. Berfirmanlah, sabar. Ini saya bacakan. Saya sama ya. Saya tadi Saya menjelaskan bacakan. proses penciptaan manusia. Sekarang Anda Saya bacakan silakan. dulu. Saya bacakan dulu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Sudah. Oke. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Proses diciptakannya penciptaan manusia itu gimana? Saya tanya itu. laki-laki. Makanya dengar. Tadi loh saya Laki-laki itu dengarkan. bagaimana proses penciptaannya? Tadi saya dengarkan diri membaca Al-Quran tuh. Ini saya lagi baca kitab saya. Kenapa kamu nggak bisa dengar sih? Silakan. Gitu loh. Jadi Nanti etika kalau dikit lah. nggak ada prosesnya, saya potong langsung. Karena menghabiskan waktu, bosan. Nggak beretika manusia ini. Mana tadi sudah? Saya bahas di Udah mana lanjut. tadi? Habis ini saya mau bertanya satu aja dari dia, Bang. Boleh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hajar semua. Guru Unda. Assalamualaikum. Pada nanyain tuh. Mana dia? Guru Unda Zuma. Guru Unda Zulkifli M. Abbas. Nah, Iya. topiknya lagi penciptaan. Mana Dinda gimana? Tadi dia udah kena skak di soal manusia sama Akhi Bamtri. Guru Unda mana? Iya. Klaim lagi. Lah, Vincent, kau jawab saja. Ya, silakan jawab. Mana ayat penciptaan manusiamu itu penjelasannya? Penjelasannya tidak ada seperti punyamu yang diambil dari Saripati, nggak ada seperti itu. Seperti Kan punyamu. Nggak ada kan? Ya iya. Kau nggak jawab ada, emang. enggak ada sudah. Tunggu saya cari nggak sampai kiamat nggak ketemu itu. Terus poinmu apa? Ya, tuh udah tuh. Berarti kalau udah nanya poin berarti Jadi kan udah gini. stop tuh. Yuk kita kasih Guru Unda ke Akhi saya Bamtri, sedikit Guru Unda. tuh. Salah kebalik. Iya, saya sedikit sebelum saya pamit ya. Di Al-Qur'an itu diterangkan gini. Bismillahirrahmanirrahim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanyai tentang apa yang dikerjakan. Tetapi kitalah manusia makhluk yang akan ditanyai tentang apa yang kita kerjakan. Itu kaidah dalam Islam. Jadi ketika berbicara mengenai proses penciptaan,
Al-Quran cuma mengatakan bahwasanya innama amruhu ita arada syai'an an yakulahu kum fayakun. Jadi ketika Allah itu hendak menciptakan sesuatu, maka kemudian Allah cukup mengatakan jadi maka jadi. Itu seirama dengan kitab Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah, jadi maka jadilah. Nah, sekarang yang saudara minta itu adalah dalil seperti kitab Kejadian. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah bulan, maka bulan itu jadi, dan seterusnya. Itu yang Anda inginkan terjadi seperti itu. Anda harus membedakan antara kitab yang Anda gunakan dengan kitab kami Al-Quran. Kitab yang Anda gunakan itu adalah cerita yang disusun. Cerita yang disusun. Sementara Al-Quran itu cukup menerangkan bahwasanya ketika Allah menciptakan cukup mengatakan jadi. Contoh misalnya di dalam surah apa ya, bagus kita ambil. Tunggu. Dalam surah Fussilat, ya, dalam surah Fussilat di ayat 11 misalnya, di situ diterangkan summastawa ilas sama wahya dukhanu faqala laha walil ard, dan seterusnya. Ayat itu sangat jelas dikatakan bahwasanya kemudian Allah menuju ke langit. Langit masa itu belum berbentuk, dia masih berupa asap. Lalu Allah berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Maka keduanya pun menjawab, kami datang dengan patuh. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Allah kemudian faqadahunna sab'a samawati fi yaumain. Ya. Di situ diterangkan lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Artinya bahwasanya di dalam Al-Quranul Karim itu tidak dijelaskan seperti apa yang ada dalam kitab Kejadian. Jadilah terang, maka jadi terang. Meskipun matahari itu nanti di hari keempat. Tapi kalau dalam Al-Quran itu tidak seperti itu. Dan Allah menekankan seperti yang saya katakan tadi, sifat Allah itu tidak sama seperti manusia. Allah menciptakan, cukup dikatakan seperti apa yang saya terangkan. La yus'alu amma yaf'al. Jadi Allah tidak menerangkan bagaimana dia mengerjakan, bagaimana kemudian dia memerintahkan. Dia tidak jelaskan, dia tidak jelaskan pekerjaan dia dalam Al-Quranul Karim. Dikatakan la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, tetapi mereka lah yang akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Jadi bukan hak kita untuk menanyai Allah, kamu ngapain, seperti apa kamu menciptakan ini. Itu tidak disifati oleh Al-Quran. Jadi kalau Anda menginginkan Anda terpuaskan dengan pertanyaan Anda, ya Al-Quran itu bukan alat untuk memuaskan Anda, tapi Al-Quran itu adalah alat untuk kemudian Anda menuju kepada Allah, menuju kepada pencipta langit dan bumi. Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai kitab Kejadian, tengok aja kitab Anda itu. Maksud saya kitabnya orang Yahudi yang Anda ambil terjemahannya itu. Di situ dikatakan hari pertama, hari kedua. Bagaimana mungkin kemudian ada hari pertama? Ini proses penciptaan alam semesta. Ada siang, ada malam, matahari nggak ada. Ada tumbuh-tumbuhan yang kemudian tumbuh, mataharinya nggak ada. Apa itu rasional? Tentu tidak. Jadi mungkin ada bangga, oh di kitab kami ada seperti ini. Tapi apalah artinya semua itu kalau tidak rasional? Ya, demikian dari saya. Mungkin segitu Dinda, semua teman-teman. Di sini di tempat saya ini kebetulan di gunung dingin kali ini. Di sini udah jam 1 lewat. Kalau saya misalnya ada yang mau dinaikkan, silakan dinaikkan, saya diturunkan aja, Dek. Silakan. Siap. Semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan turun dulu lah, aku tanggapi dulu lah komentarnya baru turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Beautiful. Apanya beautiful? Gitu beautiful. Jadi gini Bang Zuma. Allah tuh tidak ditanyai sesuatu mengenai pekerjaannya. Iya, Betul, aku dengar itu. Itu poinnya itu aku dengar. Itu poinnya aku dengar, tapi itu kayak poin apa ya? Saya nggak pengen mengelak lah gitu. Jadi gini. Ini Apa kayaknya ini kayaknya apa sih manusia satu ini? Manusia kayak nggak ada argumen lain kok. Kok argumen nggak jelas sekali. Jadi gini, Bang Zuma, Bang Zuma kayak nggak simak jawab. manusia.
Bang Zuma mungkin nggak simak dari awal sih ya. Saya nggak bilang harus sama dengan seperti kitab Kejadian ya. Yang saya bilang tadi itu Vincent bentar ya, sorry Vincent. Jul, turunin aku Satsuki naik ya. Pak Ivan pamit duluan, Aduh, aku Burunda, malas Aki kalau Bantri, Sugi masuk. Aki Julius, kalian luar biasa, Aki Want to Worship juga. Aku kalau nggak dijawab sama si Vincent, aku juga keluar. Kalau Sugi Turun. naik aku malas, dia nggak saya Nggak bikin ada emosi Ustaz aja. Sugi di bawah. Aduh, Kores turun lagi. Kalau Bang Tri mah cetek. Tolong Vincentius nih. Jadi gini, Bang Zuma, yang saya minta nggak seperti kitab Kejadian. Yang saya minta itu ketika tadi saudara Kores berargumen bahwa apa yang keluar gitu. Jadi dia berargumen bahwa kalau misalkan, jadi argumennya gini, semua penciptaan itu adalah keluar dari Allah, itu loh. Jadi itu argumennya dia. Nah itu Ya karena kan kita semua pernah nggak ada. Bang. sabar dulu, astaga. Gimana sih? Nggak, aku mau cepat Ya di kau tuh langsung lah to the point. Kau tuh berbelit-belit kali dari tadi. Gini etika kalian semua ya. Nah itu, jadi berangkat poinnya di situ. Nah makanya saya bawa tadi kreasi ex nihilo tadi. Nah makanya saya minta di dalam Al-Quran ada nggak penciptaan di mana dari sesuatu yang tidak ada langsung menjadi ada. Contoh penciptaannya ya. Nah benda maksudnya benda konkretnya yang saya minta pada saat itu. Ya kan? Nah, tidak seperti di kitab Kejadian. Nah, yang saya bilang di kitab Kejadian itu adalah contoh kreasi ex nihilo, contoh penciptaan seperti itu. Nah, gitu loh, Bro Zuma. Ya udah gua tanya, penciptaan ex nihilo gimana? Gimana cara menciptakan ex nihilo? Tapi Bang Vincentius, penciptaannya itu kacau balau Vincentius. Bang Vincentius gimana bisa ada terang bisa ada siang dan malam saat belum ada matahari. Jadi sudah nyerah. Berarti dulu kan enggak ada kan? Jadi sudah nyerah. Jadi dibilang standar kita sama kalian beda. Standar apa? Udah jelas-jelas. Standar udah apa? dibilang tadi, Bang. Kan Standar yang Anda minta itu ya penciptaannya harus sama seperti Kristen. Udah dibilang. Tidak connect juga ini satu. Enggak connect Anda. Harus sama. Tidak ada bilang harus sama. Tidak ada orang yang connect satupun dengan ucapan Anda, Vincent. Saya bilang satupun orang nggak ada yang connect kecuali orang-orang halu. Ya, gimana cara menciptakan ex nihilo? Silakan jawab. Makanya IQ dinaikin dikit lah. Jadi gitu. Saya nggak bilang harus sama ya. Jadi tidak mencerna kalimat saya jadi susah. Saya bilang contoh udah dibilang, penciptaan. Iya, kan udah kita bilang, Bang. Karena memang beda. Dari awal udah disampaikan. Ya, kalau di Islam, Allah itu tinggal mengucap kun fayakun, maka terjadilah, terciptalah. Ya, sedangkan itu kan artinya dari nggak ada, Bang. Ya, bukan dibuat dari yang udah ada. Ya, beda dengan kalau dibuat yang dari udah ada. Ya, jadi kalau Bang Vincentius ingin bilang, oh, ya kalau di Kristen itu ada, ya belum ada gelap, jadi gelap. Itu kan cuman uraian kata-kata, Bang. Semua itu cuma uraian kata-kata. Sekarang kalau kita mau balik nih, menurut Bang Vincentius, dari kitab Kejadian yang kalian ambil dari kitab Yahudi ya, menurut Bang Zuma, itu kitab Spanyol, itu menurut Bang Vincentius masuk di akal nggak dari penciptaannya itu? Poinnya apa? Sampaikan ya. Poinnya. Mau kita bedah satu-satu nggak? Jadi gini. Jadi kalau kita bedah satu-satu, Bang, ya kitab Kejadian itu mungkin zaman dulu bisa lah. Karena waktu itu belum ada sains, Bang. Sehingga orang nggak mempertanyakan. Bicara sains. Al-Quran mau bicara sains juga. Ya, jadi kalau zaman dulu itu mungkin bisa. Bahas sains kita. Ayo sama-sama kita buktikan. Kitabmu bisa nggak membuktikan itu? Siapa yang klaim-klaim sains? Nggak ada yang klaim-klaim sains di sini. Aneh. Iya. Aneh. Mau kabur dia mau kabur. Ya udah, proses ex nihilo tadi udah Anda jelaskan dulu sebelum Anda kabur. Jelaskan dulu gimana menciptakan ex nihilo, kalau enggak esteller. Silakan. Oke, jadi gini, kita mulailah dari kitab Kejadian lah, sesuai dengan Bang Vincentius yang merasa itu dari nggak ada ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi sebelum langit dan bumi, apakah belum ada apa-apa, Bang Vincentius? Kita mulai satu-satu deh dari ayat per ayat. Terus? Ya,
Kalau nggak ada wadahnya, gimana bisa ada langit dan bumi? Pasti ada duluan wadahnya dong. Betul nggak? Terus Ada alam semesta dulu iya, kan? sampaikan poinnya, argumennya apa biar enak, jangan mencedas cermat. Oke, artinya menurut Bang Vincentius, ya itu sama juga Bang. Artinya diciptakan dari yang sudah ada. Ya, karena kenapa? Kalau nggak gimana diciptakan kalau nggak ada wadah? Nggak mungkin dari kekosongan tiba-tiba langit dan bumi duluan. Pasti alam semesta duluan dong. Kalau kita bicara urutan. Apakah mungkin duluan ada bumi sebelum alam semesta? Nggak mungkin. Pasti duluan ada alam semesta sebagai wadahnya. Ya, terus dilanjutkan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, ini nggak dijelaskan dari mana muncul airnya. Tapi roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya udah duluan ada air. Ya, kalau kita mau bilang masalah duluan. Terus berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkanlah terang itu dari gelap. Ya, gimana caranya gitu? Memang terang yang namanya gelap itu nggak ada, Bang. Sebenarnya gelap itu nggak ada. Gelap itu adalah kondisi di mana terang itu tidak ada. Jadi bukan dipisahkan, Bang, tapi itu kondisi. Ya, gelap itu adalah kondisi di saat tidak ada cahaya sama sekali. Itu baru Sudah paham namanya aku gelap. itu. Gampangnya Ya. Panas Dingin juga sama. Gampang aja. Ya. Terus lanjut. Oke, ya. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam ya. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Yang saya bingung, Bang, ya, kalau kita bicara hari pertama dan gelap dan terang. Gelap dan terang itu terjadi kan karena bumi berputar. Sedangkan yang namanya bumi itu pasti ada satu sisi yang akan dia terang terus, Bang. Maksud akan ada sisi yang ganti-gantian terang. Jadi sebenarnya ya kita gelap, tempat lain juga udah terang gitu. Ya, jadi Tuhan itu membedakannya tuh gimana gitu? Apakah Tuhan itu cuman maksudnya dia lagi di lokasi, misalnya dia lagi menciptakan lokasi itu di Indonesia, dia pandangnya cuma di Indonesia sehingga dia bisa menyimpulkan jadilah ya antara malam itu gelap, siang itu terang gitu. Artinya dia ada di satu lokasi gitu kan? Nggak ada Tuhan, lokasi. kalau nggak gimana dia bisa membedakan, Bang? Kalau dia misalnya di luar angkasa, kalau Tuhan itu menciptakannya misalnya gini, dia ciptakan dari luar angkasa, tutup jadilah bumi kan, istilahnya sudut pandangnya luar angkasa. Maka dia nggak akan bisa melihat gelap dan terang, Bang. Betul nggak? Kalau dia di luar angkasa, apakah hari itu berlaku sama dirinya? Bang Vincentius, berlaku nggak sama dia? Nggak berlaku, Bang. Anda kalau di luar angkasa, maka Anda akan terang terus, Bang. Aku paham. Coba konsep yang kamu bawa ini apa? Mau bahas harinya atau apanya dulu? Nggak, Kalau aku mau bilang, biar saya enak nggak, bahasnya. aku mau bilang, malah sebenarnya kalau Bang Vincentius mau jujur, malah konsep kejadian yang ada di Alkitab itu sama sekali nggak bisa diterima akal, Bang. Oke, sudah. Itu aja. Iya. Oke, bicara. Oke, saya mulai dari mana nih ya? Oke, dari wadah tadi ya. Nah, ketika argumen Anda mengatakan bahwa